Semangat pagi, bertemu kembali di materi pelajaran PKN kelas 11 SMK KD 3.2 dengan judul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini di KD 3.2 ada 6 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, upaya membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Yang keempat, upaya penerapan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam, menyaji hasil penerapan sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pertemuan pertama ini, KD 3.2, kita akan membahas mengenai materi hakikat demokrasi. Mari tetap semangat. Next, ikuti video pembelajaran berikut ini. Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sebagai sebuah konsep politik demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang berhubungan tentang pemerintahan. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas kehendak dan kedaulatan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. A. Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjalinnya kebebasan politik. B. Menurut Harris Stokes, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Kita lanjut dengan hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah A. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, atau kebebasan individu atau kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. B. Kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. C. Keterbukaan,
kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat secara transparansi. D. Etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya bahwa demokrasi adalah untuk semua warga masyarakat. Kita lanjut dengan pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila. Atau demokrasi Pancasila dengan kata lain adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila di Indonesia adalah demokrasi konstitusional sesuai dengan nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak dasar warga negara. Dalam arti luas, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dalam arti sempit adalah demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi mengandung beberapa nilai. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan trias politika. Yang ketiga, pemerintahan menurut hukum. Yang keempat, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. 5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Ketujuh, kebebasan mengemukakan pendapat. Kedelapan, kebebasan berserikat dan berposisi. Kesembilan, pendidikan politik atau kewarganegaraan, civic education. Aspek-aspek demokrasi. Ada 3 aspek demokrasi. A. Aspek formal, yaitu cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya secara bebas, bertanggung jawab, terbuka, dan jujur. B. Aspek material, yaitu mengakui harkat dan martabat manusia, serta menjamin bagi perwujudannya masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. C. Aspek normatif, yaitu mengungkapkan seperangkat norma sebagai aturan permainan dalam gerakan negara, baik aspek persatuan dan kesatuan, solidaritas, keadilan, dan kebenaran. Jenis-jenis demokrasi ada 2. Pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat, yaitu 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat. 2. Berdasarkan perhatian atau prioritas. A. Demokrasi formal. B. Demokrasi material. C. Demokrasi campuran. Demikian materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akhiri dengan tugas mandiri. Pertanyaan, bagaimana dengan minoritas orang yang tidak mengakui kedaulatan seorang pemimpin berdasarkan government of people? 2. Kapan dan bagaimana asas demokrasi masuk ke Indonesia? 3. Perbedaan negara demokrasi dan yang tidak menganut demokrasi. Sebutkan negara yang tidak menganut demokrasi. Silakan dikerjakan dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.